Assalamualaikum, perkenalkan nama lengkap saya Maria Jessica Kondo dengan NIM 2020310007, Prodi Agribisnis. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, strategi rantai pasok, dan yang kedua, ekonomi order quantity atau EOQ. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi rantai pasok. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan sebuah istilah yang merujuk pada serangkaian strategi dan aktivitas bisnis terkait aliran barang dan jasa yang diproduksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pemasukan, produksi, distribusi barang dan jasa, hingga diterima oleh konsumen. Manfaat strategi rantai pasok. Ada 5 manfaat strategi rantai pasok. Yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Yang keempat, pemanfaatan aset yang semakin tinggi. Dan yang kelima, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin besar. Yang berikut komponen dasar supply chain management. Yang pertama itu perencanaan atau plan, yang kedua sumber, yang ketiga pembuatan, yang keempat pengiriman, dan yang kelima pengembalian. Tahapan supply chain management dalam bisnis ada beberapa bagian. Yang pertama, pelanggan atau customer. Yang kedua, persiapan atau planning. Yang ketiga, transaksi. Yang keempat, bahan baku. Yang kelima, produksi. Dan yang keenam, pengiriman. Contoh strategi supply chain untuk bisnis. Ada 3. Yang pertama, pengelolaan berdasarkan permintaan. Salah satu aspek yang dicakup SCM adalah konsumen. Ini berarti sangat penting untuk melihat data historis tentang apa yang dibutuhkan pelanggan dan memberikan informasi tersebut kepada seluruh pihak terkait dalam rantai pasokan. Yang kedua, pengelolaan tangkas berdasarkan keadaan. Strategi rantai pasok ini berfokus pada perubahan pasar, ketersediaan material, fluktuasi musiman, dan permintaan konsumen, serta bagaimana perusahaan Anda dengan gesit menyikapinya. Dan yang ketiga, pengelolaan rantai pasok kolaboratif. Misalnya, perusahaan Anda berkolaborasi dengan pihak pemasok bahan baku dalam hal penyediaan layanan transportasi yang dikhususkan, sehingga pengiriman bisa lebih terjamin. Baik, pada materi kedua ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi order quantity atau EOQ. Di sini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian EOQ. Yang kedua, manfaat utama perhitungan EOQ. Yang ketiga, 3 faktor dalam menghitung EOQ. Keempat, rumusan EOQ. Dan yang kelima, kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian EOQ. EOQ merupakan jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan, pembelian yang optimal untuk mencari berapa total yang tetap untuk dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup pembeli selama satu periode. Manfaat utama EOQ ada 3. Yang pertama, meminimalkan biaya persediaan. Yang kedua, meminimalkan kehabisan stok. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi keseluruhan. Yang berikutnya, 3 faktor dalam menghitung EOQ. Yang pertama, biaya penyimpanan atau H. Yang kedua, permintaan tahunan atau D. Yang ketiga, biaya pemesanan atau S. Rumus untuk EOQ. EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 dikali S dikali D. Untuk keterangannya, S sama dengan biaya penyiapan atau perpesanan umumnya termasuk pengiriman dan penanganan.
D sama dengan tingkat permintaan atau jumlah yang terjual dalam per tahun. H sama dengan biaya penyimpanan per tahun atau per unit. Kesimpulan dari EOQ. Dengan menggunakan EOQ untuk bisnis Anda dapat meningkatkan proses pengelolaan inventory dan stok Anda secara keseluruhan dengan memesan jumlah stok persediaan yang tepat. Alih-alih menebak apa yang akan dipesan, Anda dapat mengurangi biaya, mencegah kehabisan stok, dan menjaga agar rantai pasokan Anda tetap beroperasi dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.